Jawab B. B betul sih B. Ya ada ya. B. Jawab B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang relasi dunia pendidikan dan ketenagakerjaan. Nah sebelumnya di sini tuh tujuan teteh itu buat bimbingan klasikal yang dimana dan juga mau praktek di sini. Kalian ada yang tahu bimbingan klasikal ulangan gitu? Udah tahu nggak? Tadi teteh udah nanya. Kalian tahu nggak materi yang disampaikan oleh Bu Agis? Ya, Bu Agis. Sama Bu Agis yang udah pernah diceritakan juga. Ada? Enggak. Tentang Permasalahan. Pendaftaran. butuh perkenalan. Butuh. Oh, makan. Ya, udah sekarang ya. Pertama-tama teteh pengen game dulu. Ya mau. Boleh. Boleh. Gary. Kalau kalian bilang selamat pagi, Asyik. tepukkan sekali. Kalau siang, tepukkan sekali. Kalau malam, lagi Gandengnya. nyata. Oke, kita mulai. Pokoknya yang salah nanti kita. Wah, ya. Selamat siang. Dua kali ya. Yang. Pemanasan. Selamat pagi. Selamat. Eva. Terus. Normal. Selamat siang. Malam. Apa lagi? Selamat malam. Selamat pagi siang malam. Pagi siang. Malam. Siang. Siang. Bikin pertanyaan untuk teteh. Oh, mau teteh sebelah. Oh, mau teteh. Kenal kan? Kalian pengen tahu? Selamat siang. Dua. Selamat siang pagi. Salah kabar kan? Wah. Banyak kabar nanya. Selamat pagi. Selamat siang. Pagi siang malam. Teteh punya pacar tuh? Untuk 3 penanya. Nah, Ulpi. Ayo Ulpi ya. Setuju atau mengajukan diri? Wow, ngajukan diri mul. Mul. Mau ya. Bisa paling semangat mul. Masuk juga saya. Nama teh. Audia Nasr. Audia Nagila Putri
Nomor ulangan. Nggak apa-apa. Oh. Sampai pusing. Desa eye contact April. Jadi gara-gara Risma. Tegaduh. Oh. Benar. Demi Tuhan. Oke, tepeko. Ih, pakot si Nurul kan dibalikinnya. Pakot si Nurul. Ya wajib. Jadi si Olpi ya. Ya, Anu dah. Enggak sih. kita kamera ya. Ya. Nggak ada yang pengen ditanyain lagi. Cukup. Nomornya A. Ya. Oh, bisa. Namanya di akhir. Wah, Nah, ini. di sini kita mau ngejelasin tentang apa tadi relevansi dunia pendidikan dan ketenaga kerjaan. Nah, the first time in the month of ungkapan ini tuh sangat pas untuk menggambarkan relevansi pendidikan kita dengan dunia tenaga kerja. Nah, relevansi itu ibaratnya sebuah kotak, benda kotak. Kalian tahu gak sih mainan anak kecil yang Kolok-kolokan. gitu? Mainan anak kecil yang ada lubang, bulat, segi. Oh iya tahu. Nah, tadi kan dimasukkan kan? Iya. Nah, ibaratkan permainan benda bulat, benda persegi dimasukkan ke lubang bulat, kira-kira bakal masuk? Enggak. Kesannya memaksakan ya? Memaksakan. Yes. Nah, karena itu kan bukan bentuk yang sesuai dengan bentukannya. Nah, apabila kita ingin membuat benda itu sesuai dengan lubangnya, artinya kita menggunakan yang bulat. Nah, kayak gitu. Karena ya jangan dipaksakan lah ya. Nah, sayangnya the word taking the control inilah yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Nah, menurut kalian pendidikan itu apa sih? Seperti apakah pendidikan? Belajar. Kira-kira ya alasannya apa? Sampai jawab. Kira-kira pendapat Anda yang buat universitas kayak profesi yang berjurusan itu kan harus masuk biaya, itu kan menentukan kayak ya. Jadi ini tuh penunjang untuk kita meneruskan lagi. Ya. Selain kurikulum, banyak jurusan atau program keahlian yang tidak relevan dengan dunia kerja yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi banyak pendidikan yang memang tidak relevan dengan kebutuhan tenaga kerja kayak gitu. Ada nggak sih contoh di sekitar kalian tenaga kerja yang memang pendidikannya tuh manajemen, tapi kok kerjanya dibeli kayak gitu ya? Ada nggak sih? Ada. Coba sebutin. Ada nggak? Ada yang pertanian, tapi tempatnya biasanya kayak warung. Kalau hidupnya yang restoran, pertanian dan sikit. Nah, kalian juga di situ harus sesuaikan gimana. Kan saya masih kelas 10 ya. Tapi bukan berarti
kalian masih kelas 10, kalian rasa yaudah sih di rumah urusan minta kelas 12 tidak kayak gitu. Kalian juga harus punya perencanaan dimana ya kalian harus tahu, oh pendidikan ini tuh pasti ngejurusnya atau sekolahnya tuh sini gitu. Nah kalian itu harus tahu, dan fungsi guru BK juga kayak gitu untuk mengarahkan kalian gitu. Nah sini pengen nanya yang tadi yang baju itu, cita-cita kamu apa? Maling. Dia Jadi apa aja lah, tapi kalau tujuan sih jadi chef, kalau nggak kerja di perhotelan ya, kalau nggak secara bahasa. tapi itu menjadikan planning kamu gitu. Jadi penyemangat dorongan juga. Disuruh orang tua. Ya sih benar sih ya. Dorongan itu orang tua apa kita sih harusnya jelas. Nah, indikasi untuk melihat ketidakrelevansian antara pendidikan dan dunia kerja itu sebenarnya dapat diketahui dengan mudahnya, yaitu dengan melihat hanya angka pengangguran intelektual saat ini. Kayak kira-kira banyak nggak sih sekarang menurut kalian itu? Aku melihat tuh ada banyak pengangguran di sekitar aku kayak gitu. Karena apa sih faktornya kira-kira yang kalian lihat atau yang kalian analisis di bawah? Salah jurusan, salah ekonomi, keblok, kerja, keblok, keblok. Nggak boleh kayak gitu, kamu juga. sekali. Ya, lapangan pekerjaan yang tinggi dan pendidikan juga, itu kualitas pendidikan itu sangat dituntut juga ya untuk apa ya, mengiringi karir kita ke depannya itu kayak gimana. Nah, kesenjangan jumlah pencarian kerja dan lapangan kerja perlu dilihat 3 hal pokok yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, pertumbuhan kesempatan kerja yang kecil. Pertumbuhan. Ya Allah, rasa-rasanya gini banget. Kita sebutkan saja ya pendidikan. Pertumbuhan kesempatan kerja yang kecil. Itu faktor, ini merupakan faktor yang paling gampang dilihat gitu ya. Kesenjangan antara jumlah kelulusan dengan lapangan kerjaan tidak sebanding gitu kan. Kayak ya sudah yang sudah tadi disebutkan, jumlah lulusan setiap tahun kian bertambah, sementara jumlah lowongan kerja yang semakin sedikit. Nah, itu tuh nggak jauh beda ya sama yang tadi dibilang gitu ya. Solusi yang sering digembor-gemborkan adalah menciptakan lapangan kerja baru. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menambah kesempatan kerja kalau iklim usaha tidak mendukung seperti sekarang ini? Gimana? Kalau memang kan bisnis kuliner banyak ya, dan kita banyak desain juga ya otomatis. Nah itu kayak gimana sih kita mencari di bidang lainnya tuh kayak gimana? Kalian ada yang pikiran gak sih kesana? Mungkin otak kewirausahaannya tuh berjalan gitu, kayak apakah ada gitu bidang yang bisa membuka lowongan? Gak boleh gitu. Joki guys. Ya nggak boleh. Ya setiap orang juga harus berusaha. Masa iya? Bisa menjadi dokter, bukan kan joki. Kalau mau lihat, masa iya kalau mau dijokiin kan jadi gak puas ya? Iya sih.
puas gitu. Ada syarat. Saran apa? Kalau yang pasangan biasa gitu jualan ada untuk usaha lainnya juga teteh gitu. Mungkin kalau buat peternakan kayak gitu itu masih minim. Ini tuh cita-cita teteh ya, gimana teteh pengen punya sawah berhektar-hektar, pengen punya tanah yang berhektar buat teteh tuh pengen bikin apa sih seperti pertanian di Indonesia tuh pembangunan pertanian di Indonesia gitu yang teteh harapkan, tapi udah tahu ya soalnya kan di mana-mana ada lahan kosong dijadiin perumahan, jadi kayak hasilnya tuh agak ingin gitu. Masih bisa dijawab nggak sih? Dijawab? Ya, jauh. Yang kedua, kesenjangan antara jurusan, kesenjangan. Nah, kesenjangan antara jurusan atau keahlian yang ada di dunia pendidikan dengan dunia kerja. Nah, bisa jadi jurusan yang dalam dekade yang lalu outputnya banyak diserap pasar kini oleh pasar dan kini sudah overloaded. Penyebabnya karena pergeseran arah dunia usaha dan perkembangan teknologi, apalagi keadaan ini tuh dicermati. Jadi fenomena itu tidak dicermati, sudah pasti kesenjangan itu akan semakin bertambah lebar. Solusinya adalah mengurangi jurusan pendidikan yang overquota dan membuka jurusan baru yang lebih dibutuhkan di dunia, dimana yang kuota jurusan itu misalkan kebanyakan tuh manajemen ya, tapi yang dibutuhkan itu tenaga medis misalkan kayak gitu. Ada kurang jelas gitu. Yang kayak gitu. Mulai ya. Dan ketiga, kualifikasi. Nah, kualitas juga itu bisa berpengaruh gitu untuk suatu pendidikan ataupun ketenaga kerjaan. Dimana yang nggak mungkin ya kalau kita kerja asal-asalan tanpa skill, tanpa pengetahuan itu kayak nggak mungkin. Nah, faktor ini merupakan faktor yang susah dilihat. Dunia pendidikan kita masih menggunakan bukti formal berupa lembar ijazah, nilai kompetensi diwakili dengan selembar sertifikat. Dimana yaudah kamu boleh kerja tapi kamu cuma harus bisa punya ijazah dengan nilai sekian. Kamu harus lulus dengan nilai sekian tanpa melihat skill. Kayak kamu ingin berapa? Ya. 36. Tapi kamu kayak yaudah sih aku misalnya aku tuh pengen ke bank kan atau pengen kerja di bank. Yaudah sih aku nilainya segini, aku masih bisa masuk asal ada ya, bener gak sih? Zaman sekarang itu kayak mungkin segampang itu. Jadi segala sesuatu itu butuh skill dari diri sendiri. Kamu hobinya apa? Jangan kamu terus lah. Kamu hobinya apa? Masak. Oh, nggak tahu hobinya apa? Turun. Oh ya. Kamu hobinya apa? Di gambar. Tapi kamu cita-citanya jadi apa?
Gangster. Kopi siapa bagus? Mabuk os. Tapi ya itu harus punya kualitas diri. Value benar nilai benar gitu. Namun sayangnya masih sering tidak bagaimana kemudian seorang yang memegang ijazah teknik perhafalan memiliki contohnya. Misalkan seseorang yang sekolah di teknik perhafalan, tapi sedangkan daerahnya itu nggak ada pelabuhan. Kira-kira mereka bakal praktek dengan benar atau enggak? Misalkan aja tadi kan itu tuh apa sih teknik pertambangan. Tapi di sini nggak ada tambang, gimana kalian bisa belajar? Ya pastinya diikuti dengan praktek ya. Tambah kita. Mulai ini Bisa diulang. kayaknya terekam deh, nggak usah diulang. Tambah kita. Tambah kita. Nah di sini juga kita jadi susah buat belajar juga ya. Kalau cuma sekedar teori, kalian tahu nggak sih teori itu teori doang, tapi nggak pakai aplikasinya, prakteknya kayak gimana? Pasti bingung kan? Iya. Nah, kayak gitu. Nah, agar pendidikan dapat memiliki peran untuk membentuk sumber daya manusia masa depan bangsa ini, pendidikan harus diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan fisik dan pembangunan manusia seutuhnya. Nah, pendidikan harus diupayakan agar menghasilkan output yang bertakwa. Nah, berpengetahuan, keterampilan dan bersikap unggul. Maka dunia pendidikan dan dunia kerja harus relevan. Yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ya itu kan juga teknik kuliah tadi teknik pastinya teknik pertambangan. Kerja juga pengen jadi di pertambangan kan. Dan di situ harus selaras dengan kerja atau kuliah di teknik pertambangan. Tapi kok malah IOB kan misalkan kan jadi nyambung kayak gimana? Dan di situ harus ada keselarasan. Nah, untuk selanjutnya kreativitas dari inovasi serta efisiensi dan produktivitas tenaga kerja dari keduanya muncul dan hal masing-masing berperan sesuai dengan tupoksinya. Nah, tugas utama dunia pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kepribadian dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri masyarakat dan bangsa negara. Sehingga dengan ini dunia pendidikan bukanlah ibarat mesin cetak yang bisa memasok para lulusan alumni yang dengan keinginan lapangan kerja. Nah, sejauh ini ada yang pengen tanya? Ada yang pengen tanya? Atau kurang? Tetap bolos kan? Bolos satu tuh. Terbaik aja lah. Dodo. Itu
depan, yaitu saat ini terjadi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan sains iptek serta perubahan dunia kerja secara global. Hal ini menuntut dunia pendidikan untuk mampu menyelaraskan perkembangan dan perubahan tersebut. Kurikulum pendidikan harus bisa mengantisipasi tuntutan global sehingga sifatnya harus outbound, tidak lagi inward bound. Dengan demikian, output pendidikan akan mempunyai daya saing tinggi. Nah, di mana pendidikan juga mengikuti zaman, di mana angkatan itu belum ada yang namanya adalah apa ya? Apa ya? Kan juga sekarang kurikulum kayak apa sih kelas? Nah itu 1, 2, 3 itu kan ya itu tuh sampai kelas 12 kan? Ya maksudnya IPA IPS dari IPS kan? Nah ya kan itu ada IPA IPS dan mungkin itu tuh bakal apa sih menyesuaikan dengan diri dan masih di zaman ini gimana, zaman ini kayak gimana cara belajarnya kayak gitu. Yang terakhir, pendekatan pengajaran, kemitraan industri, pendidikan dan pihak dunia kerja atau industri tidak hanya sekedar membina jaringan semata, namun melibatkan mereka dalam proses pengajaran yang keras. Di beberapa tempat seperti Inggris, Irlandia, dan Spanyol, mereka memainkan peran yang lebih aktif dalam menggandeng komunitas bisnis lokal serta outbound. Nah, di sini kita bisa garis bawahi tentang melibatkan mereka dalam proses, melibatkan siswa dalam proses. Kayak kita tuh kalau kita sudah kuliah, kita tuh bukan cuma diem doang kayak gini, tapi kita juga yang bicara gitu. Kita juga yang presentasi, kita setiap minggu pasti kita ada apa sih, bikin makalah, terus kita baca sih sudah mempresentasikan di depan dosen, di depan teman-teman kita sekelas kayak gitu. Lalu bisa membuat kita juga aktif gitu. Yang dimana ya yang dilihat itu, yang dinilai di saat kita kuliah, kita itu dinilai dari keaktifan kita, gimana cara kita berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Nah, mereka melibatkan para pengusaha sukses dan berbicara di depan para mahasiswa tentang pendidikan kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk membangun antara pengalaman dan dunia kerja serta melibatkan dalam berbagai proyek di mana mahasiswa juga butuh dilibatkan. Kan kita tadi kan katanya sudah bilang ya, kalau cuma kita teori doang kita nggak bakalan terap gitu. Tapi kalau kita ikut langsung terjun di lapangan, pasti kita udah ngerti. Oh iya caranya itu kayak gini. Juga pasangan ya, itu sebagai contoh aja. Kan kita kan BK ya, BK itu tidak harus selalu guru, tapi BK itu juga bisa berjalan, bisa di masyarakat. Di masyarakat itu contohnya itu kayak saling pagi dulu ataupun potensi di konselor kayak gitu, ataupun di bencana alam kan kemarin ada ya yang bencana alam itu apa sih di daerah apa sih gempa bumi itu Cianjur. Dosen saya pernah ke sana untuk terjun langsung untuk membantu para siswa dan juga warga yang memang memiliki trauma kayak gitu. Nah, gimana? Mungkin kita yang sudah misalkan mahasiswa yang sudah diberikan nanganin pasien trauma itu seperti ini loh, kayak gitu. Nah, kita juga bisa dilibatkan di masyarakat misalkan kayak gitu. Tapi ya balik lagi di negara itu tuh belum ada sistemnya seperti itu, masih berjalan sendiri-sendiri. Gimana ya udah yang sudah profesional ya profesional saja, yang masih punya ya belajar aja sana kayak gitu loh. Kayak
Prinsip seperti ini tuh disebut dengan link and match. Prinsip yang digunakan dalam berbagai kebijakan ini menuntut adanya keselarasan antara penyiapan tenaga kerja yang dihasilkan lembaga pendidikan dengan keseluruhan dunia kerja. Jadi ya itu balance ya. Ya mungkin segini aja yang bisa saya sampaikan dan semoga ilmunya itu teraplah kalian. Mungkin atau kalian masih ada yang penasaran yang bagian dan gimana teteh bimbingan teteh sih udah kasih ya jurusannya itu tapi nanti juga di semester berapa ya aku udah tahu coba lagi pokoknya kita tuh ada penjurusan di mana teknik perguruan tinggi itu guru kayak ini kayak buat kayak guru BKL-nya terus ada juga industri kita lupa sih di mana tapi pokoknya ada yang buat masyarakat kayak di perkantoran itu kayak apa ya apa sih dia Dewi apa sih di perkantoran BK Jadi manajemen, jadi manajer. ya bisa kayak gitu Jadi BK juga bukan cuma di sekolah. ya kalau yang HRD di rumah saya itu HRD ya HRD atau kehidupan Jawa aja juga bisa Mahamin orang tuh susah gak sih? Itu kan pakai ilmu kedokteran apa sih ilmu psikologi juga bisa sih psikologi itu ada mungkin gak psikologi sih tapi ada sedikit baik ya tadi namanya mengerti manusia memahami manusia yang buruk ya kayak seperti itu Ternyata emang tertarik gitu kayak apa suka nilai orang curhat